Sobat Hebat, udah tahu belum nih? Pada tanggal 19 Juli 2024 telah di-launching integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua. Integrasi ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen untuk percepatan pembayaran pensiun pertama melalui integrasi aplikasi gaji web dan sistem Taspen One Hour Online Service atau TOS. Integrasi layanan tersebut sebagai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2022 bahwa dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua, kuasa pengguna anggaran atau dalam hal ini satuan kerja menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun atau berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas. Nah, sebagai ilustrasi Sobat Hebat, contohnya ada pegawai yang akan pensiun per 1 September 2024, maka SKPP pensiun disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan Agustus, atau jika tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka disampaikan sebelum tanggal 10. Sebelum adanya integrasi layanan aplikasi gaji web dan aplikasi TOS milik Taspen, penerbitan SKPP dilaksanakan oleh satuan kerja melalui aplikasi gaji web yang kemudian disampaikan kepada KPPN. Selanjutnya, KPPN akan melakukan verifikasi data SKPP yang diajukan, dan jika telah sesuai, KPPN akan melakukan pengesahan SKPP. Kemudian, pensiunan diwajibkan untuk mempersiapkan 7 dokumen sebagai berikut. Dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan kepada Taspen guna mengklaim pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Setelah adanya integrasi layanan antara aplikasi gaji web dan sistem TOS dari Taspen, satuan kerja cukup melakukan perekaman SKPP melalui aplikasi gaji seperti biasa dan disertai perekaman FPP melalui aplikasi gaji web juga. Lalu, formulir permintaan pembayaran tadi akan langsung terintegrasi oleh sistem TOS milik Taspen. Kemudian, setelah disahkan SKPP oleh KPPN dan formulir pembayarannya telah dikirim, PT Taspen kemudian akan melakukan validasi persyaratan klaim pensiun dan jaminan hari tua. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai proses perekaman FPP pada aplikasi gaji web. Sebelum melakukan perekaman FPP, satuan kerja harap dapat menyiapkan dokumen dan data pegawai yang akan pensiun seperti SK pensiun pegawai, alamat pegawai pensiun, NPWP pegawai pensiun, NIP pasangan pegawai pensiun jika ada, nomor rekening dan nama pemilik rekening pegawai pensiun, serta nama cabang bank tempat nomor rekening didaftarkan. Untuk melakukan perekaman FPP, Bapak Ibu dapat login melalui aplikasi gaji web pada user PPABP. Setelah login, Bapak Ibu dapat memilih menu pegawai. Kemudian, klik data pegawai. Pada menu data pegawai ini, Bapak Ibu dapat mengisi nama ataupun NIP pegawai yang akan pensiun. Nah, setelah nama pegawai yang pensiun muncul, Bapak Ibu perlu mengisi 3 hal. Yang pertama adalah SK pensiun pegawai, kemudian data keluarga, dan yang ketiga adalah FPP pada menu detail berikut. Untuk merekam SK pensiun, Bapak Ibu dapat mengklik menu perubahan, kemudian klik rekam. Setelah merekam SK pensiun, Bapak Ibu dapat mengklik simpan. Setelah merekam SK pensiun, Bapak Ibu dapat merekam data keluarga. Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan apabila masih terdapat data keluarga yang tidak sesuai ataupun yang belum terekam. Apabila masih terdapat data keluarga yang belum terekam, Bapak Ibu dapat melakukan klik rekam. Kemudian mengisi nama, NIP, status, tanggal lahir, kerja atau sekolah, tanggal kawin, tertanggung atau tidak tertanggung, alamat. Setelah merekam data keluarga, Bapak Ibu dapat klik simpan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai pada data keluarga yang telah terekam, Bapak Ibu dapat melakukan klik ubah data pada kolom aksi.
Setelah melakukan penyesuaian data keluarga, Bapak Ibu dapat klik tutup. Kemudian, untuk melakukan perekaman FPP, Bapak Ibu dapat klik detail lagi, kemudian mengklik kelengkapan pensiun. Untuk merekam FPP, Bapak Ibu harus merekam 5 data. Yang pertama, data pokok, kedua, SK pensiun, ketiga, data keluarga, keempat, kantor bayar, dan yang kelima adalah detail keluarga. Pada menu data pokok, Bapak Ibu diharuskan untuk merekam nama pegawai yang pensiun, jenis kelamin, tanggal lahir, NIP, alamat, email, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, NIK, nomor telepon, NPWP, kemudian tanggal kejadian, dan juga tanggal pengajuan. Untuk mengisi data pegawai yang pensiun, Bapak Ibu dapat mengacu pada SK pensiun pegawai yang bersangkutan. Nama pada aplikasi gaji web dapat diisi sesuai nama pada SK pensiun, seperti tampak pada kolom berikut. Tanggal kejadian di sini merupakan TMT pensiun pegawai bersangkutan, yang mana bisa dilihat pada SK pensiun pegawai. Kemudian tanggal pengajuan di sini merupakan tanggal saat FPP direkam. Apabila pegawai yang akan pensiun memiliki pasangan, juga memiliki NIP, Bapak Ibu dapat mengisi pada kolom berikut. Setelah mengisi data pokok pegawai yang pensiun, Bapak Ibu dapat beralih ke SK pensiun. Pada bagian SK pensiun di sini, Bapak Ibu dapat memilih nomor agenda SK. Nomor agenda SK yang dipilih adalah nomor 1031 atau perubahan kedudukan pensiun. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengisi TMT pensiun pegawai berdasarkan SK pensiun. Kemudian memilih jenis pensiun. Yang pertama ada normal atau uzur, kedua dinas, dan ketiga non-dinas atau tewas. Setelah mengisi SK pensiun pegawai, Bapak Ibu dapat beralih ke data keluarga. Pada bagian keluarga ini, Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan kembali apabila terdapat data keluarga yang tidak sesuai. Apabila data keluarga telah sesuai, Bapak Ibu dapat lanjut ke bagian kantor bayar. Pada bagian ini, Bapak Ibu diharuskan merekam bank, cabang bank, nomor rekening, nama rekening, dan nama bank. Nomor rekening yang direkam di sini merupakan nomor rekening untuk pembayaran pensiun pegawai. Adapun bank yang harus direkam di sini merupakan Bank Mitra Taspen, dapat dilihat pada pilihan berikut. Apabila pegawai yang akan pensiun belum memiliki rekening pada Bank Mitra Taspen, pegawai yang bersangkutan diharuskan untuk membuka rekening pada pilihan Bank Mitra Taspen berikut. Setelah memilih bank, selanjutnya Bapak Ibu dapat memilih cabang bank. Setelah mengisi kantor bayar, Bapak Ibu kemudian dapat melakukan klik simpan. Setelah klik simpan, Bapak Ibu dapat beralih ke detail keluarga kuliah. Pada bagian detail keluarga kuliah di sini, Bapak Ibu diharuskan untuk merekam surat keterangan kuliah apabila masih ada anak yang sedang kuliah namun dengan status tertanggung. Dengan mengklik kolom aksi, kemudian klik detail data. Di sini, Bapak Ibu diharuskan untuk merekam nomor induk mahasiswa, sekolah atau universitas, jurusan, nomor surat, tanggal mulai kuliah, dan perkiraan tanggal selesai kuliah. Setelah merekam surat keterangan kuliah, Bapak Ibu dapat melakukan klik simpan. Setelah merekam surat keterangan kuliah pada bagian detail keluarga kuliah Bapak Ibu, kemudian dapat klik kirim ke KPA. Pada user PPK atau KPA, Bapak Ibu dapat memilih menu pegawai, kemudian klik data pegawai. Kemudian, Bapak Ibu dapat mencari nama atau NIP pegawai yang akan pensiun. Setelah nama pegawai yang pensiun muncul, Bapak Ibu kemudian dapat melakukan pendetilan pada kolom aksi. Kemudian klik kelengkapan pensiun. Pada bagian ini, Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data pokok pegawai yang pensiun, SK pensiun, data keluarga, kantor bayar, dan detail keluarga kuliah. Apabila 5 data utama yang telah direkam sebelumnya telah sesuai, Bapak Ibu dapat klik setujui.
Setelah klik setujui akan muncul notifikasi untuk mengkonfirmasi apakah data FPP ini telah benar dan akan dikirimkan ke Taspen. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu dapat klik ya. Setelah menyetujui data FPP, Bapak Ibu kemudian dapat klik kirim data pokok. Setelah kirim data pokok, Bapak Ibu kemudian dapat melakukan klik kirim data keluarga. Setelah melakukan kirim data keluarga, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Apabila Bapak Ibu sebelumnya merekam surat keterangan kuliah, maka Bapak Ibu dapat melakukan klik kirim data detail. Untuk mengirim detail keluarga kuliah, Bapak Ibu dapat melakukan klik pada nama yang bersangkutan, kemudian klik kirim. Setelah mengirim detail keluarga kuliah, hal ini berarti data FPP Bapak Ibu telah terkirim ke sistem Taspen One Hour Service. Untuk mengetahui apakah data FPP yang dikirim telah sesuai, Bapak Ibu dapat klik tutup, kemudian ke bagian menu monitoring. Pada menu monitoring ini, terdapat menu monitoring layanan Taspen. Setelah melakukan klik monitoring layanan pensiun, Bapak Ibu dapat memilih periode kapan FPP dikirim. Kemudian klik tayang. Setelah klik tayang, maka akan muncul daftar nama pegawai yang pensiun, beserta tanggal rekam FPP, dan status FPP. Pada menu ini, Bapak Ibu dapat melakukan monitoring secara berkala apakah status FPP telah diterima oleh Taspen atau belum. Apabila FPP yang dikirim tertolak oleh Taspen, maka data FPP akan kembali ke user KPA untuk dilakukan penyesuaian. Sekian perekaman FPP melalui aplikasi Gaji Web. Terima kasih. Bagaimana Sobat Hebat? Dengan adanya integrasi layanan antara aplikasi Gaji Web dan aplikasi TOS ini, proses pengajuan klaim pensiun dan jaminan hari tua menjadi lebih mudah kan? Dan tidak hanya itu, kita juga dapat meminimalisir terjadinya delay atau keterlambatan dalam pembayaran pensiun pertama. Semoga video ini bermanfaat.